في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata seluruh umat Islam. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah liat. Lalu dari manakah tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam? Dalil penciptaan Nabi Adam didasarkan dalam firman Allah, yaitu surat Sad ayat 71, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Dakain Al-Akbar menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi komponen tubuh Nabi Adam alaihissalam sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad atau tubuh Nabi Adam dari beberapa potongan dunia atau bumi. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah. Dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi. Perut beliau terbuat dari tanah Hindia. Kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Abi Dawud. Menceritakan kepada kami, Abu Musa Al-Asy'ari berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak turun Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Abu Dawud Sulaiman As-Sijistani. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menuturkan perihal asal-usul jasad atau tubuh Nabi Adam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tusina, dahi beliau di tanah Irak, gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau berasal dari tanah Quraisy atau sekarang sekitar Iran, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah dari beberapa daerah tersebut bukan tanpa hikmah. Beberapa ulama memprediksi hikmah tersebut. Kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis karena kepala tersebut tempatnya akal, kecerdasan, dan mengatur cara berbicara. Dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tursina karena telinga sebagai tempat untuk mendengarkan nasihat. Dahi beliau berasal dari tanah Irak karena dahi tersebut tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau berasal dari tanah surga karena wajah tersebut tempat yang mewakili keindahan dan keelokan.
Gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi sebagai tempat yang mewakili rasa yang manis. Tangan kanan berasal dari tanah Ka'bah karena tangan kanan mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya, tangan kiri beliau berasal dari tanah Persia karena tangan kiri diposisikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut beliau berasal dari tanah Khurasan karena perut digunakan sebagai tempat adanya rasa lapar. Aurat beliau berasal dari tanah Babilonia karena aurat diposisikan sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang beliau berasal dari tanah pegunungan karena tulang mewakili tempat yang keras dan kuat. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus karena hati sebagai tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif karena lisan merupakan tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Nabi Adam juga diberikan mukjizat yang luar biasa dan diajarkan pengetahuan yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Nabi Adam diciptakan Allah dengan bentuk yang sangat sempurna dan lengkap. Namun, berbeda dengan manusia saat ini, Nabi Adam memiliki tinggi yaitu 60 hasta atau sekitar 27 meter. Namun semakin tahun akhirnya ketinggian manusia semakin menyusut. Dan itu adalah salah satu dari kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam hal mencari makanan, minuman, dan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Sedangkan untuk usia, Nabi Adam memiliki usia yang sangat panjang, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa usia Nabi Adam yaitu sekitar 1000 tahun. Namun akhirnya diberikan kepada Nabi Daud sebanyak 40 tahun. Telah kita ketahui bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah dan diberi bentuk, akhirnya Allah memerintahkan malaikat dan juga seluruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolaknya dengan kesombongannya karena dia menganggap bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah sedangkan dirinya dari api. Nabi Adam pun tinggal di surga bersama Ibu Hawa. Kemudian akhirnya diturunkan ke bumi karena Nabi Adam terbujuk oleh rayu dari iblis, yaitu memakan buah kuldi. Dari bumi itulah akhirnya keturunan Nabi Adam bermula dan sampai sekarang umat Islam berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.